Oke semuanya, welcome di MMU Februari ya. Mana dia? Nah, welcome di MMU Februari. Gua tahu ini bukan bulan yang enak di IHSG. Ini bulan yang ya kalau pemilihan sahamnya nggak pas, nampungin yang lagi turun-turun itu bisa berdarahnya parah banget ya. Mungkin dari kalian ada beberapa yang baru join after COVID 2021 di mana belum pernah ngerasain koreksi yang sampai kayak gini gitu. eh Fase seperti sekarang ini gue udah pernah ngerasain kapan ya 2012, 2015, 2018, 2020 jadi udah 4 kali. Ntar ya gue tutup dulu. Jadi udah 4 kali gue ngerasain momen seperti ini dan ya ya pergerakannya kayak gini gitu. Jadi kalau kalian baru ngerasain market seperti apa suara ya, emang suaraku nggak gede ya? Kayak suaraku udah cukup gede deh. Iya. Heeh, suaraku udah cukup gede. Mungkin volume kalian digedein. Thank you, thank you. Oke. Jadi market memang kalau lagi drop itu ya kayak sekarang gitu, dalamnya dalam gitu ya. Terus nggak enak banget kebanyakan saham itu turun, tapi tetap ada yang akan naik. Dan justru sekarang tuh gini, kalau kalian ngelihat perspektif yang lebih panjang gitu ya, ketika nanti saham-saham rebound itu bisa ngasilin cuannya lebih banyak banget gitu. Jadi kalian ya harus siap juga gitu. Karena nanti ketika market rebound itu bisa memberikan kalian cuannya banyak banget gitu. Dan itu gampang milihnya karena ya hampir semua saham naik. Ya contoh lah kayak kalian ngomongin sekarang banking-banking gitu ya. Ya menurutku untuk beli saat ini itu terlalu beresiko. Tapi nanti ketika dia rebound mungkin kalian telat 10%, even 20% kalian telat masuk. Tapi chance untuk naiknya akan jauh lebih tinggi gitu. Apakah Maret akan lebih dalam? Ya, kita lihat aja nanti di sini. Oke, kita mulai MMU-nya kita di Februari ini ya, akhir Februari kita akan review terlebih dahulu bagaimana pergerakan market baru kita lihat ke depan seperti apa. Buat kalian yang baru silahkan subscribe YouTube dan bantuannya untuk follow Instagramnya karena nanti akan banyak post-postan di sana. Nah, Februari kemarin kita lihatnya, oh mungkin Februari ini nggak kemana-mana gitu ya, masih ada dalam rentang sideways. Gua nggak nyangka kalau memang dibanting sedalam itu gitu ya. Dan kemarin kan notes-nya adalah ya ini bisa di break gitu ya, ini bisa di break. Kalau kalian perhatikan dari sini ISG masih dalam fase downtrend ya. Jadi kalau dibilang kok apakah ISG dapat kembali naik ke atas? Ya, cuma masalahnya dia sekarang masih dalam fase downtrend, jadi jangan ngarepin ISG-nya naik dulu. Fokusnya adalah ISG masih dalam fase downtrend, banyak saham-saham yang akan turun. Jadi pemilihan-pemilihan sahamnya harus benar-benar diperhatikan. Ya. Nah, ini yang terjadi di Februari. Kalau kalian perhatikan dalam tiga 30 hari ya, kumulatif days, ada 14 hari turun, di mana 14 hari turun itu total 20% ya, dan 8 hari naik. Jadi ISG dalam 30 hari terakhir itu minusnya 13%, gede sekali. Gitu. Itu mungkin ini salah satu loss terbesar dalam waktu 1 bulan ya untuk ISG. Itu di mana dalam 1 minggu terakhir ini turunnya tuh dalam ya 2%, 2%, hari ini 3%-an gitu. Dan ya sebenarnya gini, gue lebih seneng kadang dipercepat begini, jadi bleedingnya nggak terlalu lama, terus reboundnya cepet gitu, daripada kalian diiris pelan-pelan. Ya, diiris pelan-pelan contohnya kayak mana? Kayak tahun 2018. 2018 itu fase momen yang paling gak enak karena dia turunnya pelan 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 lambat lambat gitu. Jadi ya mau mau trading pun gak enak gitu. Tapi kalau kayak gini ya memang sekarang ini 1 minggu terakhir ini fasenya fase yang gak enak karena lagi diturunin gila-gilaan. Tapi ya contoh kayak gini lah ya yang di sini. Ini kan turunnya juga cukup dalam, tapi mantulnya juga enak. Waktu zaman mantul di sini yang dapat duit juga lumayan gitu. Ya, nah ini sama nih, penurunan seperti ini ya harusnya ada pantulan dulu nanti.
gitu. Nah, pantulannya seperti apa? Ya, ini nanti pilihan-pilihannya. Jadi pasti nanti akan ada ditangkap duluan sama tabel. Ya, at least di grup trader pasti akan gua notes juga mulai kayak kemarin kan ini confirm nih mantul nih gitu ya. Nah, terus di statusku gue bilang nanti akan ada satu kali penurunan lagi ya di bulan Maret. Ini gue ingat banget di statusku gue bilang di Februari kemarin ya, Februari awal. Akan ada satu kali penurunan lagi di bulan Maret, di mana itu yang akan membuat orang-orang desperate, yang akan membuat mungkin orang merasa, oke, ini ISG nggak ada obatnya, dan mereka akan desperate, akan exit dari market gitu. Dan saat itulah nanti ISG-nya mulai rebound. Makanya kalau kalian pernah baca chatku di Februari, aku bilang 3 bulan ke depan akan banyak influencer. Kenapa 3 bulan? Kenapa nggak 1 bulan? Karena 1 bulan ke depan itu ISG akan dibanting sampai orang desperate, baru ISG akan naik nanti. Nah, di bulan ketiga ISG akan masuk ke fase uptrend di mana di saat itu banyak orang akan jadi pinter ya. Dan ini gue udah ngomong sebelum ISG dibanting kemarin di sini. Jadi ya mudah-mudahan ini benar, mudah-mudahan ini koreksi terakhir, mudah-mudahan Maret ini bottoming buat ISG, lalu setelah itu ISG mulai balik arah ke atas. Nah, cuma ya kalian mesti siap nyari emiten yang pas ya, karena even ketika ISG naik, kalau kalian milih sahamnya salah, ya nggak dapet duit gitu loh. Even kayak sekarang ISG-nya drop, kalau kalian milih sahamnya benar, ya kalian tetap masih akan bisa cuan gitu. Oke, kita perhatikan nanti nanti gua akan kasih satu bocoran di akhir ya, bagaimana sebenarnya milih suatu saham yang ya sebenarnya nggak terlalu ribet gitu ya untuk kalian bisa pilih. Nah, kalender di bulan depan ini bank-bank mulai akan ada RUPS ya, BCA pertama, baru ada eh, NISP, lalu OCBC ya, baru ada Bank Danamon, ada BRI, ada Mandiri, ada BNI BTN gitu. Ya ini bank-bank yang akan RUPS tentu biasanya akan dibarengkan dengan dividen. Jadi bisa jadi ya menjelang berarti ya kalau gue bilang sejelek-jeleknya penurunan dari bank ini ya sampai di sinilah ya. Ya gue nggak bahas BCA karena BCA menurutku nggak terlalu turunnya nggak terlalu dalam. Jadi ya jarang juga orang mau beli BCA kan kecuali yang investnya lama banget justru turun itu mereka happy karena mereka bisa beli. Gua rasa penurunan BCA saat ini nggak bikin orang pusing. Yang bikin orang pusing tuh penurunan BRI, Mandiri gitu ya. Itu yang bikin orang pusing. Nah, jadi kalau gua mengacu dari sini, ya harus dari sini ya. Tanggal 11 ini adalah tanggal terakhir bottomingnya ISG. Kalau kalau memang ISG itu bottom. Ya, baru nanti kan ada RUPS, oh BCA bagi dividen nih, BCA-nya mantul. Terus, oh NSP bagi dividen nih, NSP-nya naik. Terus, oh BRI bagi dividen nih, yield-nya lumayan naik gitu. Bank Mandiri naik gitu. Nah, ini harusnya di fase tanggal 20-an ini adalah fase ISG sudah mulai mulai balik arah selambat-lambatnya tanggal segitu harusnya. Ya. Nah, terus ya tentu tanggal 25 ini penggabungan Friend dan XL ya. Nanti kalian bisa lihat sendiri. Ada satu hal sih yang gue perhatiin, SL ini kayaknya cukup menarik itu untuk penggabungan Friend dan SL. Kalau kalian perhatikan di saat ISG berantakan seperti ini, harga saham XL itu nggak kemana-mana. Dia bertahan di area 2200-nya itu cukup bertahan, cukup kuat. Dan kalau kalian lihat akumulasi itu eh, CMB-nya tuh beli terus. Itu SL ini kan punya Malaysia ya. Nah, itu CMB kayaknya beli sampai 1 triliun. Jadi, gue nggak tahu mereka ngapain beli SL sampai 1 triliun kalau mereka tuh nggak tahu kalau kalau mereka nggak ngerti nanti ke depannya bakal ngapain. Jadi harusnya dengan akumulasinya eh, CMB ya, Maybank juga kalau nggak salah beli juga SL gitu dan oh, apa harga juga gede juga dibeli. Jadi gua rasa SL ini di harga 2000-an sekarang jadi area yang cukup menarik dan ya kalau kalian bet on IHSG, SL ini bertahan dibandingkan dengan IHSG. Jadi kita lihat nih kejutannya nanti akan ngapain. Gua nggak tahu mungkin akan ada rumor-rumor sebelum RUPS itu jalan. Mungkin di 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya mulai ada rumor-rumor kalau SL Friend ini bakal ngapain ya. Tapi harusnya memang
Dengan ada merger SL dan Friend ini akan membawa dampak positif buat SL, dan tentu dampak negatif untuk Telkom. Jadi mungkin Telkom akan masih bisa turun lagi ya, dan ya SL-nya karena gabung dengan Friend ya, contoh kayak Indosat gabung sama Tri kemarin lah ya, harga sahamnya bisa naik signifikan sekali gitu, karena ya harusnya labanya juga naik gitu. Nah terus ya, eh, saham kita bersama WiFi akan ada RUPS luar biasa tanggal 27. Gua rasa ini pasti akan banyak rumor-rumor beredar menjelang RUPS-nya WiFi ya. Nanti ya, ya sekarang kan rumornya adalah Hasim jadi komisaris utama. Nah itu gue yakin pasti nanti menjelang RUPS luar biasa bakal digaung-gaungin lagi gitu ya. Reminder, reminder gitu. Nah itu nanti yang perlu kalian perhatiin. Friend-nya nanti kalau nggak salah tuh hilang. Kalau nggak salah friend-nya hilang akan jadi Excel. Jadi yang punya saham friend itu akan dikonversi 1:10 kalau nggak salah. Jadi 1:100. Jadi 100 lot Excel jadi 100 lot friend itu bakal berubah jadi 1 lot XL. Harusnya seperti itu ya. Dan antara itu ya balik lagi ya, cerita apa harapannya kan baik. Cuma ya tinggal lihat eksekusinya gitu. Kalau eksekusinya bagus ya tentu asing bisa masuk lagi, datang lagi. Kalau eksekusinya jelek ya kayak sekarang harapannya memang jelek gitu. Jadi worst case-nya itu udah kejadian sekarang. Jadi nggak bisa lebih worst lagi. Yang ada adalah ya tinggal lebih baik apa nggak. Kalau lebih baik ya berarti mantulnya lebih tinggi dan lebih cepat gitu aja. Kalau gitu bukannya holder SL terdilusi dan nggak bagus ya kok. Betul, holdernya SL itu terdilusi karena ada merger dengan Friend. Bagus apa nggak bagus? Ya balik lagi, tujuannya apa gitu. Ya sebenarnya gini, Friend pun even harga sekarang orang bisa jualan kalau mereka mau, tapi udah nggak ada yang jualan ya. Mereka menunggu dikonversi ke SL. Ya, ya kita tinggal lihat kalau itu tinggal bermain pada persepsi. Kalau SL yang tiba-tiba di break ke atas, persepsi orang-orang gimana? Mau jualan nggak? Nggak mau jualan. Yang ada apa? Oh, penggabungan ini bakal dampak positif, bakal bagus. Orang bakal HK dan harganya jadi naik. Saham itu cuma masa perspektif gitu. Short term itu bermain pada voting machine. Jadi kalau semua orang mikir, oh dia bakal bagus ya, dia naik. Kalau orang mikir, oh dia bakal jelek, dia turun gitu. Dan gua rasa persepsi akan dibangun itu bagus, makanya XL itu apa, Malaysia tuh beli SL banyak banget. Cam ada apa? Ya nggak ada apa-apa sih, marketnya aja yang kayak gini. Mau gimana lagi gitu loh. Mau ngomong Cam, jangankan Cam, itu BRI aja dari peaknya sampai sekarang udah minusnya 50% lebih malah. Itu sekelas BRI, apalagi sekelas kayak saham-saham di luar itu gitu. Jadi kalau ditanya Cam lagi apa ya, market sekarang tuh lagi apa gitu loh kalau mau nanya sekalian gitu. Sekarang perusahaan-perusahaan bagus juga koreksi. Lu mau ngomong apa ya, kalau memang dia tidak punya dana untuk nahanin harga sahamnya ya pasti bakal dibuangin gitu. Apakah dengan rumor menjelang LPS, WiFi pasti akan naik lagi? Gua nggak berani ngomong pasti ya gitu. Ya kita lihat aja market. At least ya sekarang WiFi itu merupakan safe havennya kita lah. Kalau kalian nggak punya WiFi, kalian bakal mati di market gitu. Karena yang naik cuma itu doang. Yang punya likuiditas gede, yang masih bagus kenaikannya, ya cuma itu. Kalau kalian nggak berani main WiFi ya, ya kalian cuma tiap hari cut loss, cut loss, cut loss, merah, merah, merah. Oh turun lagi gitu doang. Gitu ya. Ya walaupun hari ini WiFi turun ya, lumayan gitu. Tapi ini kan terjadi juga di minggu lalu ya, WiFi dari 2.500-an turun sampai ke 2.000 awal gitu ya. Ternyata naik lagi sampai 2.700, bahkan lebih tinggi kan. Bukannya Friend merugi parah dan merger ini SL jadi sapi perah, gak ada yang tahu, gak ada yang tahu ya. Trio juga kan kok. Harga penggabungan SL 2350. Oke, ya kita lanjut dulu. Nah, kalau kalian perhatikan top gainers dan top losers, kalian bisa lihat sendiri ini eh kasihan ya. Ntar annotate, gua hapus dulu yang tadi coret-coret. Nah,
Kalau kalian lihat di sini ya, top losersnya itu kalian bisa perhatikan Unilever, gua nggak nyangka dia udah 1.000 ya. Dari 10.000 sekarang udah 1.000, berarti ini sisa 10%. Ya kalau kalian tanya kok Kem kenapa? Ya ini lebih harus ditanya nih Unilever kenapa? Kenapa harga sahamnya sisa 10% tok gitu. INKP dari 12.000, 10.000 sideways di sana sekarang udah 4.700. Bank Mandiri juga turunnya dalam gitu. AMRT hari ini hijau tapi ya kalau kalian perhatikan dalam sebulan yang turunnya juga cukup dalam gitu ya. Dan even ini 10 besar aja masih di 19%. Bayangin ini gede banget. Dan ini ya di atasnya udah 20% semua gitu. Hijaunya cuma tiga. Antam, Akra, Mabi. Ya, jadi kalau ditanya, kok apakah tiga ini menarik? Ya, tiga emiten ini menarik. Gua rasa yang menarik itu lebih ke Akra dan Mapi. Kenapa Akra dan Mapi? Karena gini, Antam itu secara weekly dia udah merah, secara daily dia udah merah. Jadi dia naiknya hanya 1 bulan kemarin. Jadi short termnya itu dia udah mulai balik arah turun, gitu. Nah, kalau Akra ini secara monthly dia masih naik, weekly-nya juga masih naik, gitu ya. Cuma short termnya lagi koreksi. Hari ini lagi koreksi. Gitu. Dan kalau kalian perhatiin kan Akra juga turunnya udah cukup dalam, ya. Mapi juga turunnya lumayan gitu. Jadi cukup menarik. Akra dampak Pertamina bukan kok. Ya kita ngomong dampak-dampak kan tetap aja dia udah turunnya duluan dan cukup lama, cukup dalam gitu. Ya wajar-wajar aja kalau memang ada pantulan gitu. Ya Akra ada buyback juga. Nah kita masuk ke sektor, sektoral. Sektoral ini paling penting menurutku karena kalau kalian mau untung di market, kalian mesti ngerti tentang pergerakan sektoral, gitu ya. Karena kalau kalian salah pilih sektor, contoh energi nih, kalian belinya, kita lihat ISG yang turunnya sedalam ini. Kalau kalian beli energi, kalian loss-nya lebih dalam. Contoh kalian beli PTRO, kalian beli Raja, kalian beli mana Bumi, gitu ya. Atau ya ada banyak emiten-emiten lain yang mungkin nggak kedetek di 10 besar ini turunnya jauh lebih dalam daripada ISG. Jadi kalau ISG turunnya 3%, emiten yang ini tuh bisa turun ya di atas 3% gitu. Jadi lossnya bakal lebih banyak. Jadi sebaiknya ini belum kelihatan ada pembalikan arah ya. Ini downtrendnya masih cukup parah. So energi di skip terlebih dahulu. Percuma kalian bakal ngelihat oh PTRO bisa mantul nih, hijau nih gitu. Jangan jangan dilawan. PTRO itu sudah selesai gue bilang ya. Jadi eh, grup energi termasuk PP-PP-an, termasuk Raja yang ditargetin tinggi-tinggi sekali, itu nggak usah kalian harapin lagi karena ini sudah masuk ke fase downtrend. Beda dengan bulan lalu. Bulan lalu ini masih uptrend nih. Ya, bulan lalu ini masih uptrend, makanya kalau kalian bulan lalu awal-awal Februari kalian main PTRO, main waktu di sini ya, main di PTRO, main Raja itu masih dapat duit. Nah, kalau setelah di sini terutama akhir minggu ini sudah confirm dia breakdown trend, so hindarin karena kalau enggak kalian nggak bakalan bisa dapat duit dari sini. Next, yang kedua, ini juga salah satu saham yang harus dihindarin, infra, ya, karena infra ini geraknya lebih dalam daripada ISG dan ini juga masuk ke fase downtrend. Ya, tentu nomor satunya adalah Telkom, kedua brand. Ini udah pasti, ya, ISAT juga gitu. XL doang nih yang gue masih notes ini cukup bertahan, cukup stabil. Bayangin, infrastrukturnya harusnya turunnya lebih dalam, tapi SL-nya bertahan di area 2.200-an. Gua rasa ini pasti ada sesuatu, pasti ditahan. Tahan untuk apa? Sampai nanti merger. Gua nggak nyaranin kalian masuk sebelum merger. Gua nyaraninnya gini. Eh, Kalian lihat nanti after di RUPS, after merger antara Excel dan Friend, kalian nggak perlu beli duluan. Kalau memang dia nanti kelihatan ada pembalikan arah, kelihatan ada break gitu ya sideways-nya. Ini kan Excel sideways ya. Nah ini break gitu. Nah, barulah kalian masuk di sini. Dan gua rasa dia nggak akan gampang ngelakuin false break. Harusnya itu sekalinya break jalannya lumayan. Tapi even kalau dia jelek, ya udah dia turun gitu. Nah, data kenceng, yes, data kenceng. Kenapa? Karena dia small caps, dia nggak big caps yang akan ngaruh ke sektoral. Ya,
Chris, BBRI laporan keuangan bulan satu turun banyak. Kenapa ya? Kok apa gara-gara penghapusan kredit macet turun harga ini peluang? Jadi turun harga ini peluang atau memang kinerja udah mulai turun? Saya gue selalu bilang ya BRI dari tahun lalu gitu. Gue udah bilang BRI itu kinerjanya makin jelek. Dia tuh labanya akibat dari pencadangan uang waktu COVID itu dia udah mulai tarik ke sebagai keuntungan. Gue udah selalu ngomong begitu dari tahun lalu. Cuma ya orang selalu bilang oh BRI gitu ya bank terbesar negara gitu. Ya ya itulah kenapa alasannya. Kalau kalian lihat ya, gue jarang banget ngerekomendasi bank. Sampai-sampai di YouTube itu ada yang eh, ngomongin gua kalau ngapain nonton YouTube ini. Orangnya anti bank gitu. Bank bagus-bagus nggak pernah direkomendasiin. Ya karena kalian bisa lihat sendiri, banking itu benar-benar eh, ngikutin asing. Lu mau seberapa bagus pun kinerjanya, kalau asing lu mau buang itu bakal patahnya patah banget. Itu gampang aja asing mau matahin catnya banking itu. Dan kalau ditanya, laporan keuangan bulan pertama jelek. Maksudnya gini, laporan bulan pertama itu jelek. Itu harga saham BRI itu udah turun dari tahun lalu, bukan dari bulan Januari. Jadi jadi gue bilang nggak terlalu relevan untuk melihat, oh laporan keuangan BRI itu jelek Q1-nya. Oh, tolong di mute ya. Jadi nggak relevan kalau kalian bahas tentang oh sekarang Q1 BRI itu jelek. Justru ya gue suka keluarin aja berita-berita jeleknya gitu. Artinya apa? Artinya itu harapannya adalah bottom sampai berita jeleknya habis baru dia mulai naik. Ya gitu. Jadi eh, turun banyak kenapa ya? Karena kredit penyaluran kreditnya udah mulai turun. Terus ya kalian bisa lihat sendiri kan ada banyak review tentang BRI waktu Q1-nya turun kenapa alasannya. Kalian bisa baca sendiri loh. Ada cukup banyak alasan gitu ya. Terus ekonomi juga nggak terlalu jalan gitu ya. Jadi ya ya itu hal yang udah expected gitu. Jadi nggak ada hal yang kaget. Oh BRI Q1 jelek gitu. Kaget banget gitu. Enggak. Memang sudah di expect. Makanya asing udah jualan BRI dari tahun lalu gitu. Nah, sekarang tuh tinggal kapan bottomingnya, gitu. Karena nggak mungkin harga saham tuh turun terus, nggak mungkin. Pasti akan ada satu bottoming, nanti akan mulai ada intervensi dari pemerintah untuk menolong eh, saham, gitu ya. Nah, setelah itu ya baru naiknya bakal kenceng. Sama lah, semua itu akan terjadi seperti itu. Tuh, ya. Dari semua 4 kali yang gue ketemukan, itu rata-rata semua ada intervensi dari pemerintahnya untuk menolong industri-industri. Oke, so infra jauhin, kecuali kalian berani bermain di emiten yang small caps kayak data gitu ya silahkan gitu ya karena chartnya masih bagus. Tapi ya riskan lah ya. Nah, consumer cyclicals ini juga ya kalau dibilang ini fasenya juga masih downtrend, downtrendnya cukup dalam ya karena Unilever ya. Unilever, Indofood gitu, terus ada Cleo yang turun, Cepin, Javanya juga turun gitu. Nah, sisa ICBP ya, ICBP tadi hijau, TAPG kinerja masih bagus. Nah, ini AMRT juga kelihatannya 2200-nya, 2000-annya itu cukup kuat gitu, karena koreksinya juga udah cukup dalam. Tapi kalau ditanya, apakah gua menarik untuk masuk ke consumer non cyclicals? Enggak, gue better hindarin terlebih dahulu gitu. Basic material. Nah, basic material kalau kalian perhatikan ini sebenarnya masih masih mas-mas better ya. Itu. Cuma ya basic material ini break juga gitu ya. Downtrend. Nah, ini hampir kebanyakan emiten-emiten turun dalam sekali terutama semen dan kertas ya. Nah, even ya prayogo-prayogoan gua rasa juga udah mulai koreksinya cukup dalam jadi hati-hati hindarin terlebih dahulu ya. Terus ya basic material masih masih skip dulu lah ya. Masih banyak pilihan lain yang jauh lebih menarik. MDK buangan hari ini ada yang nampung, menarik kah? Sebenarnya bukan ada yang nampung karena memang ada apa?
rebalancing MSCI kan hari ini. Jadi jangan kaget, oh ini ada yang nampung nih turun. Enggak, ini cuma rebalancing doang gitu. Ya, jadi bukan berarti oh ini ada yang nampung terus besok naik kan cuma cuma rebalancing makanya kelihatannya kelihatan gede. Nah, finance juga kurang lebih mirip. Sebenarnya finance itu ya, kalau kalian fokusnya ke big caps 4 bank besar, ya kalian loss-nya bakal dalam gitu. Tapi kalau kalian fokusnya ke NISP, ke BNLI, terus ke CMB itu apa? Eh, BNGA, ya. Kalian kalian jauh lebih safe sebenarnya. Itu kenapa? Karena mereka kinerjanya bagus dan ya trennya juga masih oke gitu. Kalau NSP kan masih sideways. Hari ini ngebreak lah ya. Oke, skip gitu. Dan ya turunnya pun nggak terlalu dalam, nggak kayak kalian megang big caps banking yang turunnya gila-gilaan gitu. Benelli kok udah naik banyak. Betul, makanya gue udah keluarin aja di tabel lah, udah cukup lah gitu. Udah naiknya banyak banget. Tapi kalau kalian fokus kepada tabel, kalian tuh dapatnya enak kok. BNL itu pangkat 3 waktu di tabel. Tapi gue lihat nggak ada yang masuk. Kenapa? Ya karena orang-orang tuh lebih senang belinya yang lagi turun, padahal yang turun itu chance untuk turunnya makin gede, gitu. Ya jadi tolong pola pikirnya diubah. Kalau kalian mau survive di market ya, kalian harus berani nyari. Oh ini lagi naik, lagi uptrend ya udah gue main dari situ. Oh ini lagi turun ya udah gue nanti-nanti aja. Kecuali uangnya kalian gede banget kayak Lokeng Hong, bolehlah kalian main. Oh BRI turun nih, gue cicil beli 2M, turun lagi gue cicil lagi 5M, turun lagi gue cicil lagi 20M. Itu boleh. Tapi kalau uang kalian masih dalam hitungan ratusan juta, gak usah gaya-gayaan kayak gitu loh. Gak bakalan dapat duit. Kalian turun 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 nampung 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 bisa tahan sampai seberapa dalam gitu. BRI dari 5 ribuan semua orang udah banyak banyak bikin konten nampung nampung gitu. Apalagi di 4 ribuan banyak influencer bikin apa keluarin uang screenshot miliaran puluhan miliar kita beli BRI. Itu kalau beneran dia nge-hold sampai sekarang itu udah hilang 20% 2M lumayan dari 10M gitu. Itu apa nggak gemeter ngelihat asing keluar terus kayak sekarang? Gue mending beli WiFi gitu yang jelas-jelas fasenya uptrend. Itu koreksi dikit nanti naiknya lebih tinggi gitu. Even kalaupun dia break ke bawah, ya sama aja yang lain juga koreksi gitu loh. Daripada kalian beli yang udah pasti turun, mending kalian beli yang lagi naik, belum tentu akan turun gitu. Ya justru turun itu ya kalian dikasih kesempatan untuk oh gue bisa entry, oh dia naik gue bisa take profit, oh dia koreksi gue bisa entry gitu doang. Daripada kalian beli BRI yang tiap hari tuh kerjanya cuma turun, 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 nggak ada naik-naiknya. Tapi otaknya mikir, oh ini bakal naik, oh ini bakal ribon, ini bakal ribon, sampai habis uang kalian begitu. BRI bisa kayak Unilever, gue yakin sih nggak kayak Unilever ya. Itu cuma kan ya seberapa kuat uang kalian kalau kalian mau average, average, average terus gitu. Ya kalau kalian ternyata average, anggaplah average-nya 4.400. Ternyata bottomnya 3.300. Oh, mantul gitu. Kalau bottomnya 2.000, gemeter nggak kalian? Jangan sampai pas 2.000 kalian cut loss, terus sahamnya terbang. Kenapa? Karena saat ini, ketika harga itu turun, semuanya pasti akan dibarengi dengan berita jelek. Pasti. Jadi kalau kalian mau benar-benar, oke, gua nabung, gua hold, ya kalian harus benar-benar dengan sekuat hati hold. Karena berita yang keluar saat ini pasti akan jelek-jelek, sejelek mungkin yang bisa hancurin harganya kalian. Gitu. Dan kalau kalian memang tujuannya ngehold, ya saat harganya turun-turun, ya kalian harus punya keberanian untuk average barang kalian di saat ceritanya lagi jelek-jelek banget. Gitu. Ya. Oke, next. Inet kapan buka gembong? Gua nggak tahu. Gua bukan bursa. Lu kalau mau tanya begitu tanya ke bursa. Oke, next.
Transportasi dan logistik ini juga sama ya, sebenarnya kalau dilihat nggak ada menarik-menariknya ya gitu. Memang penurunannya sih cukup nggak terlalu dalam lah kalau kita ngomongin Bluebird yang terbaik di sana ya, mungkin range-nya di sana SMDR mungkin range-nya di sana nggak terlalu dalam-dalam banget lah dibandingin yang lain gitu. Tapi ya kalau di sini eh gua lihat juga masih masih belum menarik, masih ngebreak. Kok Arna untuk invest dengan ada program 3 juta rumah menarik enggak? Arna sih menarik buat invest. Cuma balik lagi, ya kalian harus ngerti konsepnya invest. Nggak bisa sembarangan ngomong invest, invest, invest gitu loh. Gue paling hati-hati ngomong sama invest. Kenapa? Karena itu butuh kalian average down, inject dana, itu baru invest. Kalau kalian punya uang 100 juta, oke, gue beli nih 100 juta, gue nggak akan nambah-nambah lagi. Itu lu mending jadi trader. Lu jadi investor dengan uang yang nggak pernah lu tambahin. Lu pasti bakal loss, pasti bakal rugi. Yakin, nggak bakal namanya jadi investor. Ya namanya investor itu, oh dia turun, gue ada uang berapa di rekening, gue transfer masuk beli, transfer masuk beli, average down, itu baru jadi investor. Ya, jadi pastikan konsep invest kalian tuh bener dulu, karena invest tuh nggak mudah, gitu, bukan untuk semua orang. Dan kebanyakan waktu nyangkut ngomong invest, waktu cuan jualnya buru-buru. Emiten high dividend masih worth the hold. Kalau sekarang megang apapun ikutan keseret. Betul, sekarang lu mau mau beli perusahaan jelek, mau beli perusahaan bagus ya tetap bakal turun gitu loh. Ya yang naik itu cuma cuma dikit doang. Dan kalau kalian rasa oke dia perusahaan dividennya gede, turun ya kalian average down aja, tinggal beli aja gitu. Karena ya ini kesempatan kalian bisa beli barang-barang murah yang kinerja bagus, dividennya gede. Kok gimana cara punya psikologi mindset invest trading apalagi kalau pas emitennya sama? Ya bikin di Excel gitu. Kalian pecahin di Excel ya, bikin di Excelnya, beli ini untuk trading, beli ini untuk invest. Jadi udah ada pemisahan gitu. Kalau memang satu account, kalau memang mau gampang ya bikin dua account gitu. Properti dan real estate ini juga ya kalau kalian perhatikan, gua rasa ya ini mulai ke-break di sini. Diana dua kali ya udah ya mute-nya. Oke, ini properti ya ini udah di break. Nah, break ini gue rasa ini bakal start mulai turun ya. Kemarin gue bilang CBDK area 6.900-nya kuat dan hari ini di break turun ke bawah. Nah, ini properti juga udah mulai break chart sektoralnya. Gue rasa ini bakal mulai turun. Jadi kalau kalian ngomongin Pani bakal naik ke 25.000. Eh ya itu gua nggak tahu nanti ke depannya ke sana apa nggak. Tapi at least short term 1 bulan ke depan masih belum kelihatan naiknya. Jadi justru ini baru ngebreak, hati-hati dengan emiten-emiten yang udah naiknya banyak. Itu kalau yang naik ya yang udah turun dalam ya mungkin masih bisa diperhatiin. Tapi kalau yang lagi naiknya banyak tinggi-tinggi banget gitu ya, yaitu hati-hati gitu. Gua akan ngomong ini juga kalau kalian megang WiFi kalau memang sektoral teknologinya WiFi itu break gitu. Ya jadi hati-hati saham-saham yang naik tinggi dengan sektoral yang udah ngebreak itu bisa turunnya dalam banget. Jadi eh, kalau kalian yang terlalu percaya dengan suatu emiten, ya tolong kalau ini lebih diperhatikan. Sometimes cut loss terlebih dahulu, kalian nampung di bawah itu jauh lebih baik. Kalau saat ini berarti better wait and see dulu atau bisa mulai akum bertahap saham-saham fundamental bagus. Ya mulai akum nggak apa-apa gitu. Cuma ya mesti ditakar porsi-porsinya gitu. Ya. Consumer cyclicals juga ini sama, ini juga ngebreak gitu. Jadi masih belum ada tanda-tanda, tapi ya much much better dibandingkan dengan ISG ya. ISG minusnya 11%, ini cuma minus 4%-an gitu. Jadi kalau kalian beli SCMA, beli ERA, beli MAPI, itu loss-nya akan jauh lebih kecil daripada ISG. Contoh lah hari ini ISG 3%, MAPI cuma 1%, ERA 2%, SCMA 4%. Jadi masih masih lebih ketahan turunnya gitu. Dan Mafia saham.
Ya, seperti itu. Industrial, industrial di sini support juga ya. Ini industrial ya, ya paling cuma ada Astra ya, Astra UNTR itu. Ya ini juga much, much much better dibandingkan ISG. Astra sih menurutku momen tepat untuk entry ya, karena dividennya udah tahu juga sekitar 300-an. Ini berada di area sektoral supportnya dan turunnya udah nggak segede-gede ISG lagi. Kayaknya sih cukup menarik nih Astra. Ya, 4.500. Ini Astra, Astra merupakan salah satu emiten yang kinerja bagus ya, bahkan 2025 Q4-nya belum keluar sih, tapi ya harusnya akan lebih kinerja lebih baik daripada 2024 kemarin, lebih baik daripada 2023. Jadi nggak ada alasan kalau nggak beli Astra, harus punya di portofolio kayaknya Astra dengan dividennya juga lumayan. Nah, sama UNTR. UNTR ini gak tahu ya kalian, gue pernah ngebahas ini di umum apa enggak. Yang pasti di sourceku gue pasti bilang. Gue akan nunggu UNTR mungkin di bawah 20.000 baru akan gue masuk gitu. Selama di atas 20.000 gue rasa ini masih akan mahal. Jadi eh, ya asalnya mungkin bertahan, UNTR-nya turun. Betul, DPR-nya malah turun. Tapi DPR yang turun itu kan sebenarnya cuma untuk ngejaga di saat kondisi ekonomi jelek. Gitu. Secara kinerja dia bagus, nggak ada masalah. Kinerja masih bagus, growing gitu. Jadi dia punya cash reserve yang lebih gede untuk jaga-jaga mau ngapain. Gitu. Justru bagus. Mungkin dengan ekonomi lagi jelek, banyak emiten-emiten yang udah mau tumbang begitu ya bisa diakuisisikan sama mereka. Ya. Iya, dividen finalnya yang 308. Jadi dia kan ada dua kali. Kemarin interim sekitar 98 kalau nggak salah. Nah, nanti yang dividen ini 300. Jadi total itu 400-an ya. Ya, 400-an. 400-an. Jadi ya masih cukup besar kok. Ya di worst case-nya dia dengan kinerja begini dia bisa kasih dividen sekitar 9-10% tuh udah bagus banget. Apalagi nanti kalau ya harga sahamnya naik, kinerja bagus, terus ekonomi udah mulai oke, mereka bisa bagi dividen lebih besar ya, cash reserve-nya lebih banyak. Nah itu ya, ya sometimes juga mungkin mereka mau akuisisi ini itu gitu ya. Itu juga menjadi satu kesempatan untuk bisa eh, naikin harga sahamnya nanti. Bukannya lebih bagus auto yang DPR-nya stabil. Ya balik lagi, kalian persepsinya seperti apa? Gitu. Cuma menurutku Astra ya ya Astra mungkin karena dia big caps ya. Gue ngomong ini kan untuk umum. Ya gue pasti rekomendasi Astra. Tapi kalau gue ngomongin itu untuk private group gue, mungkin gue nggak akan rekomendasi Astra gitu. Mungkin gue akan cari ya mana yang lebih kecil, lebih menarik gitu. Ya. Tapi kalau yang pasti untuk umum Astra itu udah nggak bisa didebatin lah, harus ada di portofolio. Healthcare. Healthcare sebenarnya kinerjanya nggak jelek-jelek amat. Kinerja healthcare ini turunnya cuma dikit doang 1,5% di saat ISG turun 11% gitu ya. Jadi kalau dilihat ya yang turun paling dalam cuma KLBF kok. Sebenarnya gini, Mika ini dari kemarin bagus kinerjanya. Harga sahamnya juga stabil naik gitu. Dan Mika ini kan baru dibeli sama Astra ya, kalau nggak salah tahun lalu apa 2 tahun lalu gitu. Jadi Mika menurutku jadi satu emiten yang cukup menarik gitu karena ya Astra baru beli Mika eh Mika apa Hill ya, kayak Mika deh gitu. Jadi ya ya pokoknya salah satu tuh. Dan ya kalau koreksi ini nggak terlalu dalam juga penurunannya, ya beda ya kalau kita ngomongin sama kok obat turunnya dalam ya ini kan barang kecil yang baru IPO. Hill ya, Hill yang dibeli Astra. Nah menurutku yang dibeli Astra itu juga cukup menarik. Hmm, gitu. Nah terus yang lain-lainnya ya Silo juga, cuma emiten healthcare ini karena nggak terlalu besar emiten-emitennya, jadi nggak terlalu rame ya. Nah yang terakhir Tekno. Tekno ini yang udah pasti ngasih duit gitu. Kalau kalian perhatikan di bulan lalu gue bilang ini uptrend, masih nggak ada tanda-tanda dia balik arah. Ini juga masih uptrend, belum ada tanda-tanda dia balik arah. So kalau kalian mau dapat duit lebih gampang ya silahkan beli Tekno yang kinerjanya lebih bagus daripada Composite dan harga sahamnya lebih tinggi geraknya daripada sektor teknologinya.
Ada apa aja? Ada WiFi, ada WIRG, ada Elite, ya, ada Cyber, ada Awan, ada Nine. Ini semua kebanyakan sektor teknologi itu kinerja jauh lebih bagus daripada ISG. Jadi sekarang kalau kalian mau, kok gue mau nyari cuan yang nggak terlalu susah, gampang di mana teknologi. Karena ini udah jelas ya teknologi kinerja jauh lebih bagus daripada ISG. Saat ISG lagi begini, dia masih naik-naik aja. Itu tinggal kalian cari entry-nya. Oh, dia koreksi nih. Mana area supportnya mulai mantul, ya silakan beli gitu. Tinggal hitung resiko aja, risk rewardnya. Ya, karena ya daripada kalian beli saham-saham yang lagi udah jelas turun, mending fokus ke saham-saham yang lagi naik gitu. Oke, prospek Astra tahun ini gimana? Ya, even ketika dia kinerja jelek juga di tahun ini, gitu ya. Gua rasa itu akan tergambarkan sudah tergambarkan dari harga sahamnya, gitu. Lu mau ngarepin Astra turun ke harga berapa lagi dari 8 ribuan sekarang udah 4.500 dengan kinerja masih begini gitu loh. Dan makanya dia turunin DPR-nya ya supaya apa? Supaya kalau kinerjanya jelek dia tetap bagi dividennya tetap gede gitu. Tetap ya udah kita bagi dividen sama nih kayak tahun lalu 400-an minimal gitu buat ngejaga-jaga itu. Jadi harusnya harusnya masih akan cukup menarik. Even kalian kalian invest average down untuk Astra itu jauh lebih better karena ya kalau kita ngomongin penurunan kinerja, semuanya di tahun ini ceritanya pasti akan turun kinerja. BRI turun, bank-bank juga pasti turun gitu. Pasti ceritanya turun gitu. Cuma kan itu bisa terjadi mungkin Q1, Q2, Q3, Q4 bisa beda, bisa berubah arah, bisa balik arah gitu. Bisa jadi, oke, Astra itu kan ada banyak ya. Kenapa gue suka Astra? Karena Astra itu nggak cuma penjualan mobil, dia punya tambang. Tambang dia punya batu bara, dia punya emas. Nah, harga emas lagi naik, harusnya juga bisa nutupin penurunan dari harga batu bara. Terus mereka punya kontraktor alat berat. Ya, gue nggak tahu kontraktor alat beratnya apakah kepukul kayak Hexa apa enggak gitu. Tapi dengan ya dua result dari 2024 harusnya kontraktor alat beratnya pun nggak jelek-jelek amat kepukul kayak Hexa. Jadi gua rasa Astra itu masih menjadi salah satu pilihan yang menarik di saat kondisi ancaman semuanya kayak gini. Buka masih dianggap murah. Buka itu murah kalau dia di bawah 120. Itu murah ya. Tapi kalau udah di atas 120 ya dia normal-normal aja. Mendekati 100 tuh buka murah. Ya, kontraktornya UNTR. Tapi kan kinerjanya UNTR itu tercermin ke laporan keuangannya Astra. Masuk. Gak tau hari ini closing hammer ada pertanyaan baik kok. Ya nggak tahu ya, tapi at least ya sektor teknologi itu ya masih kinerja masih lebih baik. Lu beli Goto itu jauh lebih better daripada lu beli BRI saat ini. Gitu. Kalau mau tanya dengan kondisi ISG begini, kalau misal mau deposit, apakah bagusan di Porto Trade atau invest? Tergantung pilihan sahamnya kalian. Kalau kalian bermain pada teknologi ya, Porto Trade nggak ada masalah. Tapi kalau kalian mau beli banking, big caps gitu ya, Astra, better masukin ke invest. Gitu. Makanya tergantung view-nya kalian. View-nya kalian tuh mau ngapain, mau beli saham apa. Gitu. Kalau kalian mau beli sahamnya lagi turun-turunnya dengan fundamental yang bagus ya silahkan invest. Tapi kalau kalian mau beli sahamnya, oke, gue mau cari yang naiknya cepet nih, short term, ya udah beli di trading. Tetap ada yang naik kok. Teknologi ini jauh lebih banyak kok yang naik ya. Gitu. Ya, tinggal kalian berani ngulik aja. Gue nggak berani ngebahas emiten kecil kayak Elite begitu ke grup trader gitu. Tapi Elite itu di stock 10 udah dari 100-an kita udah masuk gitu. Ya, jadi gak ada masalah. Tinggal bisa bisa milih apa enggak. Gue takutnya kalau gue ngomong emiten kecil ke grup trader semuanya HK gila-gilaan terus waktu turun koreksi dalam pada panik semua, pada cut loss semua yang ada bunuh diri semua gitu. Makanya makanya kenapa stock school itu khusus gitu. Gue ajarin dulu supaya mikirnya tuh sama gitu. Jadi gue nggak perlu aba-aba oke jual gitu. Kalian semua jual. Nggak, menurut kalian oh ini gue udah harus jual ya kalian jual gitu loh. Selama MSCI tidak menaikkan rating Indonesia, apakah dana asing akan masuk? Bisa, bisa masuk tanpa harus menaikkan rating. Sometimes mereka akan masuk dulu, baru ratingnya akan diperbarui.
Nah, ini ya, overall dari sektoral, kalian bisa lihat sendiri, Tekno itu naik 40% di saat ISG minus 11%. Ya, jadi kalau kalian nggak berani beli saham Tekno, ya udah kalian kalian tinggal pilih. Kalian beli energi, gue apalagi energinya PP ya, pasti lossnya cukup banyak. Kalian beli infra, beli telkoman ya, pasti tiap hari kerjaannya merah-merah terus portofolionya gitu ya. Short term ya, mungkin sampai 1 bulan ke depan ini Maret gitu. Kalian main finance ya udah, kalau belinya BRI Mandiri gitu-gituan ya pasti bakal merah-merah semua gitu ya, akan susah buat trade gitu, tinggal kalian pilih kalian mau yang mana gitu. Gue ngomong di sini bukan ngomongin invest, kita ngomongin short term untuk jangka waktu 1 bulan. Doh itu kok nggak salah bukan bukan Tekno deh. Doh itu consumer cyclicals ya. Ya cuma dia kan small caps ya. Jadi small caps itu tetap ya dia bisa geraknya di luar sama sektoral gitu. Tergantung ada isu apa enggak gitu. Tapi kalau yang big cap sektoral pasti akan ngikutin sektoralnya. Oke, so kalau kalian perhatikan di bulan Maret ini ya, nah ini untuk kalian lihat ISG tahu nggak kapan kita lihat dia mulai eh, balik arah gitu ya. Kalian perhatiin, gua kasih contoh yang di sini. Ini dulu nih. Gua kasih contoh. Jadi ketika ada koreksi di situ, gua zoom dulu biar kelihatan. Nah, ketika ada koreksi di sini, nih ini kan koreksi ya, dia akan ngikutin garis bawahnya Bollinger, tek 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 tek, tek, sampai muncul pembalikan arah, sinyal pembalikan arah, gitu. Ya, sampai muncul sinyal pembalikan arah di sini. Terus candlenya masuk, nggak nyentuh garis bawahnya Bollinger lagi. Nah, inilah waktu yang mungkin kalian bisa spekulasi untuk buy area bottom. Mungkin telat 1 candle di sini, tapi kalian lebih safe daripada dia turun, gue beli, turun lagi, gue beli, turun lagi, gue beli gitu. Ya. Nah, ini ISG sudah mulai kena bawahnya Bollinger. Tapi apakah dia akan langsung balik ke atas? Belum tentu. Kalau kalian mau save, ya contoh kayak gini nih. Turun, 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 kena. Nah, dia ada doji gitu ya. Terus besoknya dia mental ke atas. Nah, ini akan jauh lebih better kalian masuk karena dia habis itu mulai naik ke atas. Itu. Jadi ini lagi turun-turun-turun selama candlenya itu masih menyentuh garis Bollinger, maka belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Sampai candlenya itu masuk nggak nyentuh garis Bollinger lagi, itu akan lebih safe kalian masuk. Ya, jadi eh, jangan terlalu buru-buru, perhatikan candlenya. Kalau mau lihat Bollinger ya silahkan pakai Bollinger. Itu. Big caps itu kalau market cap-nya berapa berapa T ya? Ya LQ45 lah big caps. Jadi 45 saham tergede itu ya, seperti itu. Jadi eh, Maret gue nggak tahu ya SK bisa turun sampai seberapa dalam. Ini support yang kemarin-kemarin juga sudah di break ya, garis hijaunya ini masih turun gitu. Dan ini close hampir sama dengan low. Jadi tekanan jualnya masih cukup tinggi. Ini udah kena garis Bollinger. Biasanya ketika kena garis Bollinger itu dia akan turun ngikutin garis Bollinger. Tapi kalaupun ternyata tidak, dia mulai rebound, dia masuk di dalam garis Bollinger akan lebih safe ketika candlenya sudah tidak kena garis Bollinger lagi. Ya, candlenya sudah tidak kena garis Bollinger lagi. Itu akan lebih safe kalian masuk. Gitu. Tapi kalau selama candlenya masih ngikutin garis Bollinger ya begini, candlenya masih kena gitu ya. Nah, itu berarti masih masih hati-hati, masih belum confirm. Bulan puasa biasa market lebih sepinya enggak? Sama aja sih sebenarnya. Lebih ke waktu lebarannya biasanya sepi. Puasa sih kurang lebih mirip. Gitu. Justru biasanya banyak orang nggak ada kerjaan malah malah HK. Kok ada Ron nambah kepemilikan di ADMR? Menarik dua-duanya atau salah satu? Gua sih masih tetap lebih fokus ke ADMR-nya. Adaro semenjak dia pecah sama ADI-nya, gua rasa agak sedikit kurang menarik gitu. Tapi kalau ADMR
ya ya lebih menarik ADMR harusnya. Cuma ya market lagi begini susah ngomong lah. Tapi kalau ditanya ADMR menarik nggak? Masih menarik. Ya, tinggal cari entry point-nya aja. Oke, buat kalian yang baru silakan nanti di sini ada di YouTube ya, ada banyak e-learning, ada Investor, kalian bisa nonton di situ supaya kalian bisa belajar analisa terus bagaimana konsepnya, pola pikirnya seperti apa. Semoga di situ bisa belajar dan MMU gini juga pasti akan dikirim juga nanti ke YouTube. Kok apakah ada kemungkinan ISG turun menjelang Lebaran baru mulai naik habis Lebaran? Bisa, gua sih harapannya gitu supaya waktu libur Lebaran itu nggak perlu nge-hold barang gitu loh. Ya, gue sih harapannya begitu. Jadi waktu sebelum Lebaran dia koreksi, masih koreksi nih sampai akhir Maret gitu ya. Nanti April abis Lebaran baru dia mulai rebound. Gue sih harapannya gitu. Cuma nggak tahu ya. Moga-moga marketnya yang nggak tahu. Tapi kalau sesuai yang gue bilang tadi kan, ya paling lambat tanggal 19 tuh ISG udah rebound. Gitu. Nah, kalau ISG tanggal 19 udah rebound, ya berarti kan waktu Lebaran itu, ya mungkin ada koreksi, cuma udah nggak terlalu banyak. Gitu. Ya orang-orang sekarang udah panik kok, udah pada jualan-jualan gitu. Mau jual apa lagi nanti? Udah nggak ada yang bisa dijual lagi. Kok sekarang baru trending saham-saham corporate action? Ada view nggak? Hah? Saham-saham corporate action tuh yang mana? Ya udah nggak banyak corporate action lagi nih. Gitu. Oke, itu ya MMU kita kali ini. So, buat kalian yang masih bingung, nah tinggal bagaimana kalian milih sektoral, bagaimana kalian milih saham gitu ya. Kalau kalian view-nya jangka pendek, ya pilihlah saham-saham yang lagi uptrend gitu. Kalau kalian view-nya jangka panjang, ya kalian berani beli yang lagi turun, tapi ingat kalian harus berani average, average, average. Kalau enggak, percuma. Kalian nggak bakalan cuan. Invest itu cuma 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 pelarian kalian karena kalian tuh nyangkut. Ya. Insight tentang Inet, apakah akan mengikuti pergerakan WiFi? Gini, Inet itu kan yang ngerjain pekerjaannya WiFi, ya. Jadi harusnya kalau dilihat sebenarnya Inet tuh menarik karena itu bisnisnya di sana. Gitu. Jadi apakah Inet akan naik mengikuti pergerakan WiFi? Mudah-mudahan seperti itu. Tapi ingat, dia harus dibuktikan dengan kinerjanya juga ikut naik dong. Gitu. Jadi kalau kinerja ternyata sejalan sesuai gitu ya dengan project yang ada, ya harusnya masih cukup menarik. Gitu. Ya kalau suaraku kecil ya butuh ganti laptop itu. Ya suaraku gede banget di komputer ini, di laptop ini sih cukup gede harusnya. Oke, sip. Itu ya emang kita kali ini. Jadi gua nggak banyak ngebahas bulan ini karena ini juga baru masuk bulan puasa gitu ya. Buat kalian yang merayakan puasa, selamat berpuasa. Semoga ibadah kalian lancar sampai akhir gitu. Semoga bulan ini lossnya nggak terlalu dalam ya. Memang market itu susah, tapi justru disitulah seninya. Justru di sini kesempatan kalian itu tahu mana yang bisa benar-benar analisa, mana yang sembarangan gitu loh. eh Kalian buat belajar itu bulan-bulan kayak gini tuh paling enak. Market-market begini tuh paling banyak belajarnya, harusnya gitu. Ya. Jadi manfaatin momen ini karena ini jarang sekali muncul dan ya harus siap-siap karena sekalinya ini lewat masuk ke momen bullish itu yang ngasih orang cuannya gede sekali. Ya, ini penurunannya menurut gua udah agak nggak masuk akal, memang turunnya cukup dalam. Jadi eh, harus siap nanti ketika naik pasti bakal mantulnya kenceng dan ya lebih gampang lah nyarinya gitu. Ya semua orang jadi pintar kayak tadi gue bilang bakal banyak profesor-profesor baru nanti di market. ISG bottoming, apakah emiten-emiten naik saat ini akan naik lebih kenceng lagi atau gimana? Atau money flow-nya pindah? Gua nggak tahu karena itu kejadiannya nanti ya. Apakah yang sekarang naik kenceng masih tetap kenceng atau mereka pindah ke emiten yang murah, gua nggak tahu. Belum ada tanda-tanda seperti itu.
Yang gue lihat sekarang yang naik kenceng masih akan kenceng, yang turun belum ada masuk duitnya. Gini, biasanya ya dari penurunan downtrend, dari fase downtrend mau berubah ke fase uptrend, ya mau berubah ke fase uptrend itu nggak jarang banget dia kasih grafik begini. Biasanya dia kasih grafik gini, 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 baru gini. Ada range sideways-nya ini dulu, ada range false break-nya ini dulu. Ya, jadi ya mungkin mungkin contoh gua kasih contoh kayak BRI. Sekarang BRI 3.300. Mungkin dia sempat ribuan sampai 3.800 gitu ya. Terus dia balik lagi ke area 3.400, 3.500, terus dia balik lagi 38 gitu. Nah, bolak-balik situ dulu gitu. Baru habis itu mulai mantul ke atas. Ya. BTN ya, BTN banking. Ya, sebenarnya gini, kalau daripada BTN sebenarnya jauh lebih better kalian beli BRI sebenarnya. Ya, karena BTN ya udah sama-sama pemerintah, banknya juga kecil. Terus kalau kita ngomongin dia KPR target perumahan juga, gua nggak bisa bilang itu perumahan juga gitu karena sekarang mungkin Bank Mandiri itu jauh lebih menarik ngasih bunganya daripada BTN gitu. Jadi daripada lu HK BTN, mending lu HK Bank Mandiri sekalian. Outflow dari asing apakah ada hubungan dengan MSCI yang mengurangi bobot? Pasti ada. BCA, BNI, BRI, Mandiri kok. Tar aja. Itu belum kelihatan ya. Sekarang nikmatin enjoy lagi naik dulu. Itu lagi turun tantar dulu lah. Ntar kalau naik gue pasti akan sebutin itu di grup. Nggak mungkin nggak. Itu ntar kalau naik itu pasti akan masuk ke dalam tabel. Nggak mungkin nggak. Pasti ke detect sama tabel gue. Outflow MSCI hari ini terakhir atau masih ada outflow lagi kok? Nggak ada yang tahu. Mesti nanya ke MSCI lu mau jualan apa enggak. Karena bukan gue yang jualan MSCI-nya. WiFi menurut Chris wajarnya ke market cap berapa? Saya saat ini merupakan harga yang wajar menurutku. Jujur, menurutku ini harga yang wajar di saat kondisi kinerja saat ini. Tapi kalau nanti kinerjanya keluar jauh lebih baik, tapi nanti kalau ada berita yang ada project lebih gede atau ada Hashim naik jadi komod dapat project ini itu yang lebih gede, ya mungkin kita akan adjust market cap-nya naikin gitu. Tapi untuk saat ini dengan kinerja saat ini dengan project saat ini, menurutku area sekarang ini wajar gitu. TPIA cerita anak mau IPO itu kan ya di itu kan harapannya ya. Gitu. Harapannya TPI-nya ikut naik kayak kemarin Raja. Ya silahkan pantau aja. TPI udah koreksi dekat area support juga kan. Kalau kalian mau spekulasi ya silahkan. Kau mau tanya untuk saham call, apakah sudah saatnya masuk saham call? Berarti bukan sektor call-nya ya, saham call. Gua nggak tahu ya, itu saham kecil. Gua nggak berani ngerekomen itu di sini sih. Itu even kalaupun dia bagus, gua nggak bakal bilang itu bagus karena di sini yang masuk kadang orang-orangnya nggak mikir analisa. Oh ini kok Chris bilang bagus, HK. Serem banget. Nasib dolar gimana kok udah tembus 16.500? Ya memang begitu. Kalau nggak ISG nggak turun. ISG turun harus ada dicerita dong. Ya salah satunya rupiahnya melemah. Nanti ketika ISG naik ya rupiahnya menguat. Simple. Apa nggak ada emiten lain yang bisnis home broadband kayak WiFi? Ada, tapi nggak ada yang semurah WiFi. Kok MR nanti di bulan 3 apa ada pengaruh bikin bearish untuk ISG lagi? Ya makanya MR itu makanya ISG itu masih akan lanjut turun, mungkin bottoming antara tanggal 11 atau 18. Kok untuk dividen baiknya serok saham apa saat seperti ini? Better ikut RTOB. Gua nggak berani ngebahas long term di sini gitu karena takutnya oh masuk nih turun 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 gimana gitu. Kayak kemarin Hexa Hexa turun ya kita bisa exit dulu gitu loh. Kinerja jelek banget oh kita exit dulu deh lumayan profitnya eh, profit dikit nggak apa-apa ternyata benar turun lebih dalam kan jadi kalau namanya fundamental dan dividen investing itu mesti pemahamannya ngerti dulu makanya itu gua nggak makanya grup investor aja kan gue buang kan gue tutup kan karena nggak gampang
untuk ngebahas investing. Ya contoh kayak BRI, orang orang beli 3 tahun lalu sama sekarang udah minus nih sahamnya. Itu udah nggak cuan nih BRI. Udah portofolio udah minus mungkin 10% yang beli 3 tahun lalu. Ya memang BRI nggak layak buat diinvest menurutku ya gitu. Lo ngarepin BRI ngarep aman doang ya, kalau kalau negaranya aman nggak apa-apa, kalau negara ekonominya hancur begini ya pasti berdampak. Mending nyari yang kecil sekalian tapi punya chance lebih tinggi. Genting bisa jadi game changer kak di BKSL. Ya kelihatan harga sahamnya juga masih bagus kan. Mudah-mudahan aja. Oke, sip gitu ya. Thank you semuanya udah ngikutin MMU. See you di next class. Bye bye semuanya.